Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, jumpa lagi bersama Kang Edi Channel Bapak Ibu. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Saya doakan mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, tentu Bapak Ibu, terutama teman-teman guru ya, Bapak Ibu, kepala sekolah, guru eh, mengenal dengan istilah proyek penguatan profil pelajar Pancasila, terutama teman-teman yang sudah mempelajari terkait dengan kurikulum merdeka Bapak Ibu. Nah, kali ini saya akan coba untuk berbagi bagaimana sih membuat modul P5 ini atau 5P ini. Membuat modul 5P ini. Modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tentu ya, bagi teman-teman yang sudah biasa dan sudah lama menggunakan mempelajari modul ini tentu tidak ada kesulitan. Tetapi bagaimana teman-teman guru yang masih bingung bagaimana sih membuat modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, kali ini saya coba ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Eh kita lanjut Bapak Ibu, coba ya saya jelaskan Bapak Ibu. Eh kali ini saya coba akan mengangkat ini, menurut saya ini bagus Bapak Ibu. Ini saya coba didapat dari beberapa teman ya yang kaitannya dengan teman-teman yang sudah pernah mengajarkan atau yang pernah menyampaikan kepada murid-muridnya terkait dengan modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Saya ambil salah satu contoh Bapak Ibu, ini di sini asiknya berkebun sayur Bapak Ibu. Temanya adalah kearifan lokal fase B untuk kelas 4 SD Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, eh, penguatan profil pelajar Pancasila ini kita mengambil topik adalah tentang bagaimana asiknya menanam sayur Bapak Ibu. Ya, tentu akan lebih relevan bagi teman-teman guru, teman-teman kepala sekolah yang sekolahnya memiliki lahan yang memadai, tentu untuk menanam tanaman sayur ya. Dan ini saya rekomendasikan karena memang lahan-lahan kosong yang barangkali kurang dimanfaatkan, sehingga dengan proyek profil pelajar Pancasila ini kita bisa manfaatkan lebih optimal ya. Jadi memberikan manfaat bagi sekolah dan peserta didik tentunya. Bapak Ibu, lokasi yang dekat dengan area persawahan misalnya yang terbentang luas itu menjadikan struktur tanah yang sesuai dengan bercocok tanam. Terutama mungkin di daerah pedesaan, kemudian sekolah-sekolah yang memiliki lahan yang cukup, maka ini bisa ya dijadikan sebagai proyek ya profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Nah, tujuannya apa? Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter pelajar Pancasila melalui kegiatan bertema kearifan lokal. Selain proyek ini sebagai sarana untuk mengajak siswa juga mengenali potensi lokal dan melestarikan lingkungan. Targetnya apa Bapak Ibu? Proyek ini ditargetkan yang pertama, targetnya tentu adalah profil pelajar Pancasila. Nah, proyek ini diharapkan dapat mencapai dua dimensi Bapak Ibu. Dua dimensi profil. Yang pertama dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang dimensi yang kedua adalah bergotong royong. Nah, itu targetnya Bapak Ibu. Kemudian dimensi satu ya, ini Bapak Ibu, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ada beberapa elemen, ada beberapa sub elemen di sini Bapak Ibu. Misalnya elemennya untuk akhlak terhadap alam. Sub elemennya menjaga lingkungan alam sekitar. Target di akhir fase B, terbiasa memahami tindakan-tindakan yang ramah ya, dan tidak ramah lingkungan, serta membiasakan diri untuk berperilaku ramah lingkungan. Begitu Bapak Ibu. Dan setelah itu baru aktivitas. Kemudian sub elemen yang lain memahami keterhubungan ekosistem bumi. Ya. Target di akhir fase B-nya adalah memahami keterhubungan antara satu ciptaan dengan ciptaan Tuhan yang lainnya. Nah, ini untuk dimensi yang satu ya, profil yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian kita lanjut Bapak Ibu, dimensi kedua, gotong royong, bergotong royong, elemennya adalah kolaborasi. Ya,
Jadi diharapkan nanti dengan bergotong royong terjadi kolaborasi ya antara teman saya yang satu dengan teman yang lain. Kemudian subelemennya tentu ya ada kerjasama. Targetnya apa di fase B? Menampilkan tindakan yang sesuai dengan harapan dan tujuan kompleks. Kemudian baru setelah itu aktivitas, setelah itu subelemennya komunikasi untuk mencapai tujuan bersama. Di target di akhir fase B, memahami informasi yang disampaikan, ungkapan, pikiran, perasaan, dan keprihatinan orang lain, dan menyampaikan informasi secara akurat menggunakan berbagai simbol dan media. Nah, ini untuk dimensi yang keduanya Bapak Ibu ya, dari tadi bercocok tanam itu. Oke. Nah, tahapan proyek sekarang Bapak Ibu. Tahapan proyeknya yang pertama adalah tahap pengenalan. Nah, ini tahap pengenalan, mengenalkan peserta didik terhadap keberagaman tumbuhan dan manfaatnya bagi manusia. Kemudian lanjut ke tahap kedua, yaitu tahap kontekstualisasi Bapak Ibu, yaitu mengkomunikasikan hal-hal yang dapat membantu dalam penyelesaian proyek. Kemudian tahap yang berikutnya yaitu tahap yang ketiga, tahap aksi Bapak Ibu. Bersama-sama mewujudkan pelajaran yang mereka dapat melalui aksi nyata dan mempraktekannya. Tuh. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, tahap refleksi dan tindak lanjut. Mengenali proses ya. Kemudian dengan penguatan dan guru berbagi praktek baik dalam merawat tanaman. Evaluasi dan refleksi menyusun langkah strategis. Nah, ini tahapan proyeknya Bapak Ibu ya. Jadi kita sekali lagi buat modul, kemudian kita deskripsikan langkah-langkahnya. Oke. Aktivitas yang pertama yaitu sosialisasi proyek Bapak Ibu. Ini 3JP Bapak Ibu ya. Aktivitasnya apa? Siswa dan orang tua mengikuti pertemuan yang diadakan oleh pihak sekolah. Pertemuan ini bertujuan untuk menginformasi proyek yang berkaitan dengan profil pelajar Pancasila, dukungan yang dapat diberikan orang tua dalam proyek. Oke. Apa yang diharapkan? Hasil yang diharapkan adalah pertama orang tua dan siswa mengetahui proyek yang akan dilaksanakan. Yang kedua, orang tua dan siswa memahami kegiatan yang akan dilakukan selama proyek. Kemudian orang tua dan siswa memahami tujuan akhir proyek yang berkaitan dengan subelemen profil pelajar Pancasila yang dituju ya. Tadi ada 3 kan yang dituju, keimanan, kemudian gotong royong. Kemudian orang tua memahami dukungan yang bisa diberikan kepada siswa selama proyek. Nah, ini tentu Bapak Ibu dalam proyek ini keterlibatan orang tua itu sangat dibutuhkan ya ketika mulai melaksanakan aktivitas atau mulai melaksanakan proyek profil pelajar Pancasila ini. Nah, ini aktivitas yang pertama Bapak Ibu. Kemudian aktivitas yang kedua, ini asesmen diagnostik Bapak Ibu, di mana nanti siswa mengerjakan asesmen diagnostik kognitif dan non kognitif. 2 asesmen itu dilakukan oleh siswa dengan cara menjawab pertanyaan dari guru, baik yang secara tertulis maupun. Jadi nanti untuk aktivitas guru tentu ini menyiapkan asesmen ya, baik kognitif, diagnostik dan non kognitif. Ini pernah saya sampaikan Bapak Ibu di channel saya sebelumnya terkait asesmen diagnostik, kemudian kognitif dan non kognitif. Oke, kita lanjut. Nah, langkah kegiatan Bapak Ibu. Guru memberikan lembar pertanyaan kepada siswa, guru juga melakukan tanya jawab, kemudian siswa mengerjakan asesmen diagnostik kognitif dan asesmen diagnostik non kognitif Bapak Ibu. Jadi tentu ini guru harus menyiapkan lembar pertanyaan. Hasilnya apa? Hasil yang diharapkan adalah guru dapat memetakan siswa berdasarkan kondisinya. Guru dapat memperbaiki rancangan proyek sesuai hasil asesmen diagnostik. Oke. Aktivitas yang ketiga Bapak Ibu, ini pengenalan 8JP Bapak Ibu. Tadi berapa JP? 3JP ya. Ini 3JP, sekarang 8JP aktivitas yang ketiga. Di mana aktivitas ketiga ini siswa diberikan wawasan tentang macam-macam lingkungan yang ada di sekitar. Nah, tentu ini Bapak Ibu nanti di aktivitas ketiga sebelum proyek ini dilanjutkan, maka guru nanti secara ringkas, singkat begitu nanti akan memperkenalkan dulu macam-macam lingkungan yang ada di sekitarnya dan tindakan-tindakan apa yang akan diberikan kepada siswa. Gitu Bapak Ibu. Langkah kegiatan pertama, siswa diajak berdiskusi. Kemudian guru melakukan tanya jawab, guru menunjukkan contoh video, misalnya kalau ada Bapak Ibu ya, ini biar menarik pembelajarannya. Kemudian guru juga mengajak siswa untuk mengetahui lingkungan sekitarnya. Kemudian siswa mendemonstrasikan di lapangan
tindakan yang ramah lingkungan. Oke. Nah, hasil yang diharapkan siswa mengenal lingkungan sekitarnya yang merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang perlu dijaga kelestariannya. Siswa juga dapat memahami tindakan-tindakan yang ramah dan tidak ramah. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, yang saya maksud adalah tadi pengenalan, di mana nanti guru paling tidak menyiapkan gambar beserta deskripsinya. Yang pertama ini contoh lingkungan alam, yang bawah adalah contoh lingkungan buatan, sawah ini ya. Kemudian pengertian dan jenis lingkungan, pengertian lingkungan, jenis-jenis lingkungan. Nah, ini nanti dijelaskan kepada siswa sebelum memulai proyek pelajaran Pancasila ini. Jenis-jenis lingkungan ini ada lingkungan alam, ada lingkungan buatan. Nah, ini contohnya lingkungan alam, alami, ya, artinya sesuai dengan aslinya. Kemudian kalau contoh lingkungan buatan seperti kebun, sawah gitu ya, ladang, nah, itu buatan Bapak Ibu. Oke. Aktivitas tidak ramah lingkungan. Nah, ini terjadi pembakaran hutan, ini aktivitas yang kurang baik ya, yang tidak ramah lingkungan, justru mengganggu, merusak kelestarian alam. Nah, yang sebelahnya adalah ramah lingkungan, di mana ini ada gambar yang menunjukkan sedang menanam tanaman Bapak Ibu. Oke. Target yang akan dicapai, nah ini Bapak Ibu. Ini aktivitas keempat, ini namanya asesmen formatif 1 ini ya Bapak Ibu. Asesmen diagnostik mungkin kali ini, asesmen 1 ya. Asesmen format 1, ini 5JP. Target yang akan dicapai yaitu sudah pahamkan tentang aktivitas yang ramah dan tidak ramah lingkungan. Sudah pahamkah maksudnya begitu Bapak Ibu ya, tentang aktivitas yang ramah dan tidak ramah lingkungan? Oke, agar lebih mudah memahaminya, ayo kita tuliskan pada tabel di bawah ini. Nah ini, jadi nanti anak-anak kita disuruh untuk yang pertama yang ada sebelah kiri ini aktivitas ramah lingkungan. Yang kedua adalah aktivitas tidak ramah lingkungan. Nanti silakan nanti menyuruh anak dan nanti kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Nah, aktivitas yang kelima, ini aktivitas pengenalan juga Bapak Ibu. Ini 8JP ya. Jadi siswa melakukan identifikasi tentang bagian-bagian tanaman dan fungsinya gitu. Nah, kemudian langkah-langkahnya seperti biasa Bapak Ibu, ada berdiskusi ya. Kemudian mengamati lingkungan, tanaman dan lain-lain. Nah, hasil yang diharapkan adalah siswa dapat mengidentifikasi bagian tanaman dan fungsinya. Dan nanti ini dikenalkan. Nah, ini Bapak Ibu. Nanti ini juga dikenalkan kepada anak bagian-bagian tanaman ya. Di sini kemudian ada kepala, ada tangan, ada kaki dan lain-lain, ini perkenalkan. Kemudian nanti yang kedua ini bagian-bagian yang B-nya yang kedua fungsi akar itu apa gitu Bapak Ibu, kemudian fungsi batang apa, barangkali itu ya aktivitas. Tetapi setelah maksudnya ini tentu anak sebelum menjelaskan ini nanti Bapak Ibu menjelaskan dulu tadi ya fungsi-fungsi dari tanaman dan lain-lain, sehingga bisa dijadikan sebagai bahan ya bagi anak ketika akan mengisi lembar kerja ini. Nah, itu sekilas Bapak Ibu tentang proyek profil pelajar Pancasila yang bisa dijadikan referensi, dan apabila ini bagus bisa dicontoh Bapak Ibu silahkan ketika kita akan memberikan atau memulai ya proyek profil pelajar Pancasila. Nah, gambarnya seperti ini Bapak Ibu kira-kira. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu ya, dan apabila nanti ada hal-hal yang kurang paham nanti silahkan dituliskan di komentar Bapak Ibu ya. Itu saja dari Kang Edi Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.